Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saudara-saudara sahabat Palestina yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang berharga ini, yang mulia ini, kita dipertemukan kembali dalam nuansa berbicara tentang hal-hal kepalestinaan. Berbicara tentang Palestina tidak memiliki kata henti, karena memang sejarah Palestina yang begitu panjang sekali dan menjadi isu yang tak pernah berhenti, bahkan mungkin sampai hari kiamat kelak. Sahabat-sahabat KNRP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah, hari ini juga Allah memberikan kita nikmat yang banyak, nikmat kesehatan. Allah berikan kita perlindungan, dan mudah-mudahan perlindungan ini senantiasa menghiasi hidup-hidup kita. Di awal majlis yang mulia ini, kami dari Komite Nasional Rakyat Peduli Palestina Sumatera Utara turut merasakan duka atas apa yang menimpa saudara-saudara kita di Libanon. Adanya ledakan yang sungguh dahsyat yang memakan korban yang begitu banyak. Bahkan NGO yang khusus untuk mengurusi kepalestinaan berada di kota Beirut juga mengalami kerusakan yang lokasi sekretariatnya tidak jauh dari titik ledakan tersebut. Untuk itu kami sekali lagi mengucapkan turut berduka. Semoga ujian ini mampu dilewati oleh saudara-saudara kita di Libanon. Kemudian saudara-saudara kita yang mengalami ujian ataupun musibah yang berdampak sampai kehilangan orang-orang tercinta di keluarganya, diganti Allah dengan terbaik, dan Allah mengganti musibah ini dengan kebaikan, karena sesungguhnya hikmah di antara musibah itu banyak sekali. Sahabat-sahabat Palestina ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan berharga ini kita akan berbicara Palestina sebelum Islam. Palestina dengan Islam tidak mampu kita pisahkan. Erat sekali antara Palestina dengan Islam. Di antara rukun iman kita adalah kita beriman kepada Rasul-Rasul, dan sebahagian besar Rasul yang Allah turunkan ternyata memiliki kaitan erat terhadap tanah Palestina. Dari sejarah peradaban Islam, dari sejarah-sejarah besar, dari syariat-syariat yang turun pada masa terdahulu sampai kepada Nabi Muhammad SAW pun terikat dengan Palestina. Maka ketika kita berbicara Palestina, seakan-akan kita berbicara tentang Islam ataupun syariat Islam. Dan apabila kita berbicara tentang Islam, tidak terlepas daripada Palestina. Saudara-saudara, Palestina sebelum Islam adalah merupakan tempat yang sudah dikenal oleh orang-orang terdahulu. Palestina adalah sebuah negara di kawasan Timur Tengah, itu negeri Filistin, ya, yang memiliki sejarah panjang, bahkan 3 peradaban agama besar, di antaranya Yahudi, Kristen, Islam, mengklaim bahwa Palestina merupakan sebuah tempat yang penting, situs sejarah yang tidak terpisahkan dari sejarah peradaban agama itu. Dan agama-agama besar tersebut adalah merupakan agama Samawi yang memiliki pengikut atau penganutnya yang sampai hari ini banyak sekali. Palestina disebut juga sebagai Kanaan, ya, karena sejak lebih 4.000 tahun orang-orang Kanaan telah hidup di Palestina. Jadi mereka membangun kota dan istana sebagaimana layaknya membangun dari sebuah peradaban, membangun sebuah kota. Mereka juga membangun tanah Palestina oleh orang-orang Kanaan tersebut
menjadi layaknya sebuah kota yang memiliki istana, memiliki bangunan-bangunan penting untuk mengurusi dari keseharian mereka. Tetapi yang menjadi masalah adalah bangsa ini pada awal mulanya jauh dari nilai-nilai ketauhidan. Ya, mereka menyembah berhala, dan sehingga hal inilah yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak mengutus nabi-nabinya ke bumi ini. Ya, misalnya kita kenal Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Ishak, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Isa alaihissalam, dan lain-lain. Jadi di antara 25 nabi yang wajib kita imani, banyak sekali nabi-nabi yang diturunkan oleh Allah di Palestina ini pada awalnya. Kalau kita berbicara tentang Baitul Maqdis yang berada di Palestina, ya, di dalam sejarah disebutkan bahwasanya Baitul Maqdis dibangun oleh kaum Yabusiyun, ya, atau kabilah Arab zaman dahulu yang berimigrasi dari semenanjung Arab bersama suku Kan'an sekitar 30 abad sebelum Masehi. Wow, panjang ternyata. Berarti sekitar 3000-an tahun dahulu kaum Yabusiyun dan Kan'an yang berimigrasi, ya, atau pindah ke daerah Palestina ini, merekalah yang dalam sejarah disebutkan yang membangun Baitul Maqdis, yang hari ini tentunya hampir seluruh penduduk dunia mengetahui kedudukan dan kemuliaan dari Baitul Maqdis tersebut. Baitul Maqdis ini pada mulanya bernama Ursalim atau kota Salim. Ya, karena Salim itu adalah nama dari Tuhan orang-orang Yabusiyun. Ya, orang Yabusiyun tadi memiliki Tuhan yang bernama Salim. Jadi mereka menamakan Ursalim. Ya, jadi inilah tadi kita cerita di awal bahwasanya kebiasaan mereka itu bukan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi menyembah dari berhala-berhala, di antaranya adalah ini, Salim ini. Inilah awal mula dari kata Ursalim. Sedangkan Urs adalah untuk mengabadikan nama kabilah mereka, yaitu Yabus. Ya, tadi kita sebutkan mereka adalah Yabusiyun, sehingga Yabus jadi Us atau Urs. Kemudian Salim adalah nama yang dinisbatkan kepada Tuhan mereka. Dan ini juga terdapat di dalam Taurat yang diimani atau yang dipedobani oleh orang-orang terdahulu, dan Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Sahabat-sahabat Palestina yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum akhirnya kota ini kemudian, ya, Ursalim ini atau hari ini dikenal dengan, ada yang menyebut sebagai Yerusalem misalnya, akhirnya berubah pada masa kekhalifahan Umar ibn Khattab, ya, digantilah menjadi Elia, dan kemudian orang-orang Islam menyebutnya sebagai Baitul Maqdis atau Al-Quds. Nah, inilah yang menjadi diskusi kita beberapa waktu yang lalu dari penamaan kota atau negeri Palestina yang ternyata dahulu memiliki nama-nama yang banyak, nama-nama yang berbeda-beda. Ada yang menyebutnya sebagai Ursalim, ada yang menyebutnya sebagai Baitul Maqdis, ada yang menyebutnya sebagai
Elia dan lain sebagainya. Inilah menjadi sejarah yang dicatat oleh para pakar, sehingga kenapa hari ini dikenal sebagai nama Palestina, negeri yang itu kemudian memiliki bangunan yang dimuliakan atau daerah khusus yang dimuliakan yang disebut sebagai Baitul Maqdis, dan memiliki sejarah yang luar biasa. Sahabat-sahabat Palestina yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berabad-abad Palestina ini didiami oleh orang Arab Kanaan, ya, dan sebagainya, sehingga akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam berhijrah dari tanah airnya yang berasal di Irak. Jadi Nabi Ibrahim hijrah ke Palestina, atau kalau kita sebut sebagai Ursalim tadi, ya, dan beliau sebagai perantau, jadi orang asing, ya, jadi merantau bersama istrinya Sarah. Ya, kita ketahui bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki dua istri. Yang pertama Sarah, yang nanti dari rahimnya lahir anak yang bernama Ishak, kemudian dari istri selanjutnya yaitu Hajar, lahir dari rahimnya anak yang bernama Ismail alaihissalam. Itu kita ketahui benar kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Nabi Ibrahim dalam Al-Quran disebutkan doa memanjatkan syukur atas kedua kelahiran dari anaknya tersebut. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang menganugerahkanku di masa tuaku Ismail dan Ishak, sesungguhnya Tuhanku maha pendengar daripada doa. Nah, inilah nanti akar sejarah kemudian dari silsilah Ibrahim yang lahir dari keturunannya yaitu Ishak dan wa ta'ala. Maka semakin jelaslah nanti kita akan berbicara tentang kedudukan Bani Israel. Ya, kita akan mengulas apakah memang Palestina hari ini merupakan hak-haknya orang Yahudi, apakah mereka hanya mengklaim saja atau mengaku-ngaku saja, ataukah mereka memiliki akar sejarah yang kuat sehingga mereka merasa bahwa Palestina hari ini adalah mutlak milik mereka ataupun milik nenek moyang mereka. Kalau ditarik sejarah seperti yang kita bahas tadi, bahwasanya Nabi Ibrahim sendiri ketika berada di Palestina,
beliau tidak memiliki sebidang tanah apapun, bahkan sampai beliau wafat. Dan ketika istrinya Sarah meninggal, itu sampai meminta kepada orang Palestina memberikan tanah yang akan dijadikan makam kepada istrinya Sarah tersebut. Dari Ibrahim lahir keturunan Ishak, ya. Kemudian dari jalur Ishak kelak lahir Yakub. Nah, dari Yakub, Yakub inilah nanti yang kemudian yang dinisbatkan kepadanya Israel. Israel yang artinya adalah hamba. Israel juga berarti adalah pasukan Tuhan. Ya, pasukan Tuhan. Nah, dari Yakub memiliki anak-anak. Nah, anak-anak Yakub inilah, keturunannya ini dalam bahasa Arab disebut Bani, dan itulah nisbat kepada Bani Israel. Jadi nenek moyang mereka sendiri, Ibrahim, tidak memiliki tanah. Dan sejarahnya nanti kemudian akan kita bahas bahwasanya Yakub, ya, akan membawa anak-anaknya tersebut meninggalkan Palestina. Mereka berangkat ke Mesir untuk alaihi salam. Orang Israel atau orang-orang Yahudi yang merupakan nisbat kepada anak keempat Nabi Yakub sama sekali tidak memiliki hak terhadap Palestina. Kajian ini sangat menarik sekali, bagaimana kedudukan Palestina sebelum Islam, sehingga nanti akan memberikan suatu pencerahan kepada kita kenapa umat Islam, kenapa kita wajib untuk mempertahankan kemuliaan kita dengan mempertahankan bumi Palestina. Saudara-saudara, sahabat Palestina yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian yang singkat ini mampu memberikan sebuah hal baru, informasi terkait tentang Palestina yang sampai hari ini masih kita dapati bagaimana mereka berjuang, bagaimana mereka mempertahankan tanah airnya, mempertahankan kehormatan dirinya dan kemuliaan mereka sendiri. Sebagaimana kita ketahui, orang-orang Palestina yang hari ini masih berada di dalam bentuk penjajahan yang dilaksanakan oleh orang-orang Israel. Reruntuhan rumah senantiasa mereka dapati, keluarga mereka yang wafat dalam mempertahankan tanah airnya. Mereka hidup dalam keterbatasan, listrik susah, air susah, makanan susah, pegawai negeri tidak digaji, sekolah susah, rumah bisa menjadi kuburan dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang menarik, coba Anda tanyakan kepada mereka apa kabar mereka. Mereka dengan fasih menjawab, alhamdulillah, kami baik-baik saja. Orang Palestina adalah orang yang paling hebat hari ini. Saudara-saudara, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita sesama muslim adalah membantu mereka. Kewajiban kita sesama muslim adalah memberikan kepedulian kepada mereka. Karena tidak sempurna iman kita apabila kita tidak merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita muslim yang lainnya. Apalagi mereka hari ini berada di dalam penderitaan yang luar biasa, ditambah lagi dengan adanya ancaman COVID-19 yang bisa saja mengintai siapa saja pada hari ini, dan ini menjadi ancaman kita semua. Maka oleh sebab itu, mari kita berbagi, mari kita memberikan bentuk kepedulian kita sesama muslim yang kelak mudah-mudahan ini mampu memberikan sebuah alasan bagi Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita bersama para syuhada di dalam surganya kelak. Bagi Anda yang ingin memberikan sumbangsi kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestina, silakan berdonasi untuk rakyat Palestina melalui Bank Mandiri Syariah, nomor rekening 727 727 7047. Sekali lagi saya sampaikan, Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 727 727 7047 atas nama Komnas untuk Rakyat Palestina. Call center dapat menghubungi